Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh ada lagi di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi saudara dan saya. Dan hari ini orang-orang percaya di dalam Dia boleh memperingati lagi kematiannya. Kematiannya yang membawa saudara dan saya hidup. Salibnya yang memulihkan, menyembuhkan, bahkan membebaskan kita dari segala sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan pagi hari ini sama-sama kita mau datang menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau datang untuk mengagungkan Dia, meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Karena salibnya saudara dan saya boleh dibebaskan dan hidup di dalam Dia. Haleluya.
Masih ada kesempatan kami untuk tetap beribadah kepada-Mu. Masih ada kesempatan untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Hadirlah Engkau di dalam hati kami. Hadirat-Mu menjangkau umat-umat-Mu yang saat ini sedang beribadah kepada Engkau dimanapun mereka berada, Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Engkau yang ada di tengah kami, mengurapi kami, memakai kami. Kami boleh melihat dan merasakan hadirat-Mu ada di tengah kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan tetap bersemangat. Jemaat tetap dalam sukacita yang penuh di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini, yang membuat takut, khawatir dan segala macam. Tapi biarlah pagi hari ini kita bersorak-sorai untuk Dia. Dia Raja yang besar, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Bersorak-sorailah umat-umat Tuhan untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kekuatan kita sebagai manusia, tapi berperang bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang akan membackup saudara dan saya. Tuhan yang akan menyertai saudara dan saya. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Haleluya. Haleluya.
Oh, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Oh, Yesus Kau Raja dalam hidup, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu sempurna, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang tanganku. Terima kasih Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja, berkuasa berdaya untuk selamanya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu sempurna, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kami berjalan. Amin. Sampai kemuliaan. Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu sempurna, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau akan menuntun kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan mengikuti pembacaan ayat firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku,
Ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa orang itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Haleluya, puji Tuhan. Satu pembacaan yang kita telah ikuti bersama, bagaimana detik-detik kematian Yesus sudah semakin dekat. Saudaraku, kita memperingati kematiannya, tapi dia tidak mati. Dia ada bersama saudara dan saya. Saat ini kita mengalami, saudara, bagaimana tekanan hidup itu, bagaimana kesukaran hidup itu sudah mulai terjadi. Penggenapan firman Tuhan bagi kita semua. Tapi hal itu bukan menakutkan kita. Semakin kita rindu untuk mencari Tuhan, semakin kita rindu mendekat kepada Tuhan hari-hari ini, supaya kita tetap mengalami kuasa yang daripadanya, kuasa salib Yesus, kuasa darah Yesus yang sudah tercurah buat saudara dan saya. Haleluya. Dia telah mati buat saudara dan saya, tapi kuasanya memulihkan dan menyembuhkan kita semua. Yesus telah mati bagiku. Dialah bagiku.
Bila Engkau ditinggikan, maka Engkau akan menarik banyak orang datang kepadamu. Hari-hari ini banyak orang tersungkur kepadamu Tuhan. Hari-hari ini akan ada banyak orang datang menyembah Engkau Tuhan. Tidak ada pertolongan dalam dunia ini Tuhan. Semua karena kuasa-Mu, semua karena otoritas-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Umat-Mu Tuhan, Tuhan tolong. Biar mereka dimampukan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang memulihkan semua keadaan. Darah-Mu yang akan menyembuhkan semua penyakit yang hari-hari ini ada di sekitar kami Tuhan. Haleluya. 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 Kuasa-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Amin. Kami harus percaya kepadamu dengan firman-Mu Tuhan. Bilur-Mu yang sembuhkan, kuasa-Mu memulihkan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu yang akan memulihkan bangsa kami. Kuasa-Mu yang akan memulihkan bangsa kami. Umat yang ada di seluruh muka bumi ini Tuhan. Haleluya. Yang pulihkan darah-Mu, bilur-Mu menyembuhkan. Amin. Kami percaya kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu yang dari kayu salib yang akan menyembuhkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya dengan firman-Mu. Amin. Amin. Yang sembuhkan, percaya Kau amin. Bilur-Mu yang sembuhkan. Amin. 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 Kami percaya saat Engkau berfirman, maka kuasa-Mu memulihkan kami. Maka darah-Mu akan menyucikan dan membebaskan kami, menyembuhkan kami semua. Berfirmanlah Engkau pada siang hari ini Bapa. Kami tetap merindukan suara-Mu. Kami perlu suara-Mu hari-hari ini terus kami dengar. Supaya kami mengerti. Supaya kami tahu apa yang kami harus perbuat dan lakukan. Layakkan dan sucikan kami Bapa. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu. Bahkan pengurapan-Mu atas kami semua yang mendengar. Kami menerima berkat yang besar, kekuatan dan sukacita yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, buat waktu yang Engkau berikan kepada kami. Ini adalah perlindungan-Mu, naungan-Mu yang Engkau berikan kepada kami, anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada untuk menaikkan pujian syukur hanya bagi nama-Mu, sebab hanya Engkaulah yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk seluruh umat-Mu yang memperingati ibadah kematian-Mu. Engkau mati di kayu salib, Engkau tergantung di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dengan darah-Mu yang suci, dengan darah-Mu yang kudus, itu yang melayakkan kami menjadi anak-anak kepunyaan-Mu. Biarlah Tuhan seluruh umat-Mu Tuhan berada dimanapun berada, supaya mereka juga menjadi orang yang taat, setia, dan tekun beribadah kepadamu, sebab hanya Engkau yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, izinkan hamba-Mu berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu yang selalu setia melayani kami ya Tuhan, melayani sekalipun kami di rumah masing-masing beribadah, tetapi hamba-hamba-Mu Engkau pakai setia melayani kami, memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan Allah selalu buat hamba-hamba-Mu, urapan Allah buat setiap hamba-hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman itu menjadi keteguhan iman di dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan kami berdoa buat Ibu Gembala kami, Ibu Mary Ihwan. Tambah-tambahkan kesehatannya Tuhan. Biarlah Tuhan kekuatan yang daripada-Mu selalu ada buat Ibu Gembala kami ya Tuhan. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Izinkan hamba-Mu juga Tuhan berdoa buat pemerintahan kami, Presiden Jokowi dengan seluruh jajaran kerjanya ya Tuhan, supaya mereka hati-hati untuk mengambil keputusan, mengambil tindakan, sebab kami tahu ketika mereka Tuhan mengambil tindakan itu dengan hati-hati, maka itu akan menjadi ketenangan buat seluruh bangsa kami, menjadi bangsa kami ini menjadi bangsa yang mengalami ketenteraman. Kami juga Tuhan berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun berada ya Tuhan, supaya tetap mereka berjaga-jaga dan berdoa supaya luput dari segala berita yang menakutkan ini, sebab kami hanya percaya kepadamu, sebab iman kami hanya berdiri teguh di atas iman kepada Kristus Yesus. Kami juga Tuhan berdoa buat seluruh para tim medis yang Engkau percayakan menangani orang-orang sakit, baik itu dokter, baik itu perawat, bahkan seluruh mereka yang bekerja sama untuk menangani orang-orang sakit. Biarlah Tuhan Engkau jaga kesehatan, ketenangan hati, ketenteraman jiwa, sebab kami tahu apa yang mereka lakukan itu berguna buat banyak orang. Biarlah Tuhan apa yang dilakukan itu dilakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat semua orang yang Engkau percayakan menangani perekonomian kami yang sekarang ini mengalami banyak gundah gulana, tetapi kami tetap percaya kalau Engkau memberikan kekuatan, kepercayaan, memberi hikmat kepada mereka, maka dengan tenang untuk menanganinya, sehingga bangsa kami ini bangsa yang diberkati hanya oleh karena Engkau ya Tuhan. Biarlah nama-Mu selalu kami tinggikan, kami andalkan, sebab itulah Tuhan kami tetap percaya, berjaga-jaga dan tetap berdoa, setia dan melekat kepadamu, mencari Engkau setiap saat, setiap waktu, sebab hanya dekat Allah saja kami memperoleh ketenangan. Dan ketika kami tenang, ketika kami duduk, ketika kami berdiam diri merenungkan kebenaran firman-Mu, adalah menjadi ketenangan di dalam jiwa kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih.
Ampuni segala kekurangan hamba-Mu, ampuni segala kesalahan hamba-Mu, sehingga setiap doa yang hamba naikkan di siang hari ini menjadi doa yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya, umat Tuhan yang diberkati. Puji Tuhan, saat ini kita dalam memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin pada saat ini kita merayakan dengan cara yang tidak seperti yang kita bisa atau biasa kita lakukan dalam setiap Jumat Agung yang kita rayakan. Namun hal ini bukanlah menjadi suatu halangan bagi kita untuk kita tetap memperingati akan penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja kita di dalam tema besar kemuliaan, maka dalam tahun ini dikatakan kemenangan menuju kemuliaan. Renungan pada saat ini kita akan melihat kemenangan menuju kemuliaan dalam konteks Matius pasal 26 ayat ke-36 sampai 46. Karena itu mari kita akan membaca perikop ini dengan seksama. Demikian bunyi firman Tuhan di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Kita mengetahui bahwa
peristiwa Getsemani merupakan sebuah rangkaian dalam kesengsaraan Yesus dan penderitaan Tuhan Yesus, bahkan sampai puncaknya yaitu di Golgota. Dia mati di atas kayu salib demi menebus dosa manusia. Tetapi Golgota tidak akan terjadi jika di dalam Getsemani ini perjuangan seorang yang tidak ada dalam dosa, seorang yang penuh dengan kekudusan, tetapi mau menderita dan mau meminum cawan murka Allah. Getsemani merupakan satu tempat di mana ada tempat pemerasan minyak. Getsemani tempat memproduksi minyak, dan di Getsemani ini ada sebuah batu pemerasan minyak untuk memproduksi minyak, dan disitulah Yesus berdoa kepada Bapa di sorga tentang sebuah perjuangan cawan murka Allah. Dan kita melihat di sini, di dalam ayat-ayat yang kita telah baca, Yesus berdoa sampai 3 kali dengan doa yang sama. Pada saat ini mari kita akan merenungkan dan kita akan mempelajari beberapa hal dalam konteks peristiwa ini, di mana Yesus memperoleh kemenangan dan akhirnya mendapatkan kemuliaan yang besar dari Bapa di sorga. Dalam ayat yang ke-39 dikatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Hal pertama yang kita dapat pelajari dari peristiwa ini, yaitu bahwa Yesus, dia berani, dia rela melepaskan ego. Dia berkata, ya Bapakku. Sebuah hubungan yang begitu dekat. Dan dia berkata, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, melainkan dikatakan bukan yang ku kehendaki, melainkan Engkau yang kehendaki. Yesus berdoa tidak dengan seperti biasanya. Sebab dikatakan di dalam ayat yang ke-37 dikatakan dan 38, dia merasa sedih, dia merasa gentar dan seperti mau mati rasanya. Ini adalah sebuah tekanan yang begitu berat. Ini sebuah peristiwa yang tidak begitu gampang untuk dilalui oleh Yesus. Karena dia sendiri pun berkata secara manusia, dia sedih, dia gentar, bahkan mau mati rasanya. Bahkan kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-44, dikatakan bahwa peluhnya seperti titik-titik darah. Karena begitu tekanan yang begitu berat. Karena cawan murka Allah yang harus ditanggungkan kepada Yesus. Yang tidak ada dosa dan penuh dengan segala ketidakcacatan. Namun doa ini kita pelajari bahwa Yesus
mau melepaskan kepentingan dirinya sendiri. Dia mau melepaskan egonya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, di zaman sekarang ini, di zaman di akhir zaman ini, kita melihat bahwa begitu banyak akan kondisi sifat orang menjadi egois. Bahkan kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Maka kita akan melihat di dalam ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia di akhir zaman ini akan semakin mencintai diri sendiri. Egosentris merupakan keadaan di akhir zaman dan akan semakin memprihatinkan. Manusia sulit untuk mengendalikan egonya. Dan sifatnya hanya mau menang sendiri. Sifatnya hanya mau dirinya sendiri menjadi pusat. Kemauan dirinya sendiri yang harus terjadi. Dan apapun semuanya manusia diri sendiri. Tetapi pada saat ini di dalam hari yang mulia, yang agung ini, mari kita mau merenungkan bahwa Yesus mau melepaskan egonya. Dan kita pun sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, harus berani melepaskan egoisan kita. Harus mau melepaskan kepentingan diri sendiri. Dan kita mau memikirkan seperti apa yang Yesus pikirkan. Dia mau melepaskan keegoisannya. Mari kita belajar melepaskan keegoisan kita ini dalam memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus ini. Supaya kita dalam kemenangan untuk memperoleh kemuliaan. Lalu yang kedua yang kita dapat pelajari dalam peristiwa Taman Getsemani ini. Di dalam ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hal yang kedua yang kita dapat pelajari dari peristiwa ini dalam ayat 41, bahwa Yesus, dia selalu berjaga-jaga dan berdoa. Yesus di dalam kesehariannya, dia selalu menjalin sebuah hubungan di dalam doa. Dan terus berjaga-jaga di dalam kehidupannya. Dan tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, biarlah mereka tetap berjaga-jaga dan berdoa. Kemenangan tidak akan kita raih kalau kita tidak menjaga kehidupan kerohanian kita. Kalau kita tidak menjaga pikiran kita, kalau kita tidak menjaga hati kita, kalau kita tidak menjaga segenap kehidupan kita.
Dan kita pun tidak akan memperoleh kemenangan kalau kita tidak hidup di dalam doa. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus berjaga-jaga dan berdoa karena daging ini lemah. Daging manusia kita ini penuh dengan kelemahan. Tetapi kita bersyukur karena supaya kita menjadi kuat untuk memperoleh kemenangan sampai untuk memperoleh kemuliaan. Maka firman Tuhan berjaga-jaga dan berdoa itu selalu harus ada di dalam hidup kita. Apalagi dengan keadaan situasi saat ini. Kita harus berjaga-jaga. Bukan saja masalah jasmani, tetapi masalah rohani pun kita terus berjaga-jaga. Dan terus menaikkan doa di tengah-tengah keadaan bangsa yang penuh dengan pergumulan. Firman Tuhan mencatat, kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Yang pertama, kalau kita berjaga-jaga dan berdoa, maka kita akan kuat menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Firman Tuhan ini kita dapat lihat dalam suratan Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya loncat ayat yang ke-18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Firman Tuhan mengatakan mengapa kita harus berjaga-jaga dan terus berdoa. Karena supaya kita mampu, supaya kita sanggup melawan penguasa-penguasa kegelapan yang datang hari-hari sekarang ini menyerang setiap umat Tuhan dengan tipu muslihatnya, dengan segala macam cara supaya umat Tuhan menjadi takut dan gemetar. Lalu yang kedua, mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Supaya kita mampu menghadapi tantangan dunia serta keinginannya. Hal ini kita bisa dapat lihat di dalam suratan 1 Yohanes pasal yang kedua. Suratan 1 Yohanes pasal yang kedua, dalam ayat yang ke-15 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini penuh dengan tawaran. Dunia ini penuh dengan segala hal yang menjanjikan. Keinginan daging, ada dikatakan keinginan mata, ada keangkuhan hidup.
Dan kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa di dalam Tuhan, maka kita tidak akan mampu menghadapi tawaran-tawaran dunia ini. Karena itu Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga dan terus berdoa kepada Dia. Terus membuat satu jalinan hubungan di dalam Kristus, di dalam doa, dan terus kita berjaga-jaga dan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga yang kita dapat pelajari dari peristiwa Getsemani ini, maka kita membaca dalam ayat 46 sampai 40. Dikatakan di sana 45 dan 46. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Hal yang ketiga yang kita dapat pelajari dari peristiwa Getsemani ini, yaitu melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Yesus berdoa 3 kali dengan doa yang sama. Lalu pada akhirnya dia dikatakan, mari, bangunlah, kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Artinya bahwa Yesus, dia siap melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Yaitu dia mau mati bagi umat manusia. Dia mau meminum cawan murka Allah. Dia mau menanggung murka Allah. Dia mau menanggung penderitaan dunia ini. Dan dia siap untuk melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu pelajaran kekristenan dalam kehidupan ini yang sangat berat adalah salah satunya melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Pelajaran yang penting dalam Getsemani ini adalah melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Dengan segala resiko, yaitu banyak penderitaan yang dihadapi oleh Yesus, banyak cercaan, banyak sekali yang dia harus hadapi. Tetapi Yesus berkata, Yesus siap melakukannya. Ketika kita mempelajari tentang doa yang Yesus ajarkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Tentang doa Bapa kami. Maka doa ini, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan supaya kehendak Tuhan saja yang jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini tidak mudah bagi kita. Ini merupakan satu tantangan yang besar bahwa kita mau melakukan kehendak Bapa yang ada
di dalam kerajaan surga. Sekali lagi saya katakan, tidak mudah melakukan kehendak Bapa di surga. Karena dalam Injil Matius pasal yang ke-7, Injil Matius pasal yang ke-7, mari kita membaca di dalam ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Dikatakan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi ini pelajaran yang begitu luar biasa, begitu tinggi yang kita harus pelajari, bahwa kita dalam hidup kita sehari-hari, mari kita mau belajar melakukan kehendak Bapa di sorga. Dalam hidup kita, bukan kehendak kita yang jadi, tetapi biarlah kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Sebab melakukan kehendak Bapa di sorga itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Sesuatu yang berkenan kepada Kristus. Melaksanakan kehendak Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Setelah dalam peristiwa Getsemani ini, maka Yesus mulai di dalam penderitaannya. Yesus ditangkap, Yesus disesah, Yesus diadili, Yesus mendapatkan perlakuan tidak adil. Yesus mendapatkan perlakuan yang semena-mena. Bahkan dia dihujat, dia dihina, bahkan dia senantiasa mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi dia mau lakukan hal ini karena mau melakukan kehendak Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Bahkan dia setelah diadili, maka dikatakan Yesus disalib. Satu penderitaan yang luar biasa pada zaman itu. Sebab salib adalah hukuman tertinggi pada saat zaman kerajaan Romawi pada waktu itu. Tetapi Yesus mau melakukannya. Dia bukan saja disalib, tetapi ditelanjangi. Dia dilakukan bukan seperti anak manusia, tetapi dia dilakukan seperti penjahat. Dan ada mahkota duri yang dia harus dapatkan. Tetapi Yesus mau melakukan hal ini karena cinta kepada kita. Dia mau melakukan kehendak Bapa yang ada dalam kerajaan sorga. Bahkan satu kali ketika para prajurit, para orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Yahudi berkata, jika engkau Mesias, turun dari salib itu. Tetapi Yesus tidak mau lakukan. Karena dia mau melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Bahkan ketika dia mati, Yesus dia mengatakan sesuatu saat ajal akan tiba. Dalam Injil Yohanes pasal 19
ayat yang ke-30 dikatakan. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Dia sudah selesai melaksanakan kehendak Bapa yang ada dalam kerajaan sorga untuk meminum cawan murka Allah. Itu mau dia lakukan karena cintanya kepada saya dan saudara. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita mau belajar dalam firman Tuhan saat ini. Dalam hari yang mulia, dalam hari yang penuh dengan segala sejarah yang membuktikan kualitas kekristenan. Yesus mau mati, Yesus sengsara, Yesus disesah, dan dia menerima kemenangan. Sudah selesai. Peristiwa Getsemani mengajarkan kita yang pertama, relakanlah dengan ketulusan melepaskan keegoisan kita, keegoisan manusia diri kita. Mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan yang tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi mau berpusat kepada Kristus. Pelajaran yang kedua, mari kita mau terus berjaga-jaga dan berdoa. Apalagi di tengah keadaan situasi ini, mari kita terus berjaga dan berdoa supaya kita memperoleh kemenangan itu. Dan yang ketiga, kita belajar melakukan kehendak Bapa di sorga. Yesus mau lakukan ini. Yesus sudah jalani. Dan dia dikatakan di dalam suratan Filipi pasal yang kedua. Suratan Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus menghadapi segala penderitaannya, menghadapi segala sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi dia memperoleh kemenangan karena dapat menjalani semuanya sampai dikatakan sudah selesai di atas kayu salib. Maka Bapa di surga memberikan kemuliaan yang luar biasa. Demikian juga bagi umat Tuhan pada saat ini. Mari kita mau belajar seperti Yesus, supaya kita memperoleh terus kemenangan kepada kemenangan, sampai kepada kemuliaan yang besar, kemuliaan yang luar biasa, yang Bapa yang sudah persiapkan bagi kita. Dan untuk hari ini, mari kita renungkan, dia sudah mati bagi kita semuanya. Dan di atas kayu salib, dia sudah menang. Dan segala sesuatu sudah ditaklukkan
di dalam Kristus Yesus. Karena itu, mari kita terus merenungkan kematian Tuhan ini, penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita mau pahami dan kita mau pelajari untuk kita memperoleh kemenangan sampai kepada kemuliaan. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Karena salib-Mu, karena salib Tuhan, kita memperoleh keselamatan. Karena salib Tuhan kita memperoleh hidup. Karena salib Tuhan kita beroleh kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Pada saat ini, biarlah kita meresapi, kita merenungkan karya salib yang sudah Dia kerjakan. Yesus sudah mau mati. Yesus melepaskan haknya. Dia tetap melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Dan biarlah pada saat ini pun kita mau belajar untuk tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Karena salibnya membebaskan kita. Karena salibnya kita memperoleh kemenangan. Haleluya. Karena salib-Mu, kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu,
berkat kemenangan, buat berkat sukacita. Karena salib-Mu kami memperoleh hidup, karena salib-Mu kami memperoleh kemenangan. Doa kami pada saat ini, biarlah umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Umat Tuhan terus diperlengkapi dengan kekuatan Allah yang sempurna. Umat Tuhan tetap menang dan mendapat kemuliaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat renungan firman-Mu. Biarlah Engkau ada bersama dengan kami, dan kami tetap ada di dalam Engkau. Dan kami bersama-sama tetap berdoa kepada Engkau. Biarlah Engkau memberkati bangsa ini, memberkati bangsa ini. Biarlah bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau mengatasi, menyelesaikan segala pergumulan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sementara kita persiapkan perjamuan meja Tuhan di tempat kita masing-masing, mari kita nyanyikan pujian kita. Jangan lupakan Getsemani. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa siksa Yesus. Jangan lupa cinta Tuhan. Mari ke Golgota. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa siksa Tuhan. Jangan lupa cinta Tuhan. Mari ke Golgota. Puji Tuhan, Getsemani mengingatkan kepada kita apa yang Yesus lakukan. Dia tanggalkan keegoannya. Dia belajar di situ berdoa, melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita juga siapkan diri kita. Sementara kita mengadakan perjamuan meja Tuhan ini, siapkan diri kita untuk dapat melakukannya juga. Mari siapkan. Bapa di dalam surga, kami akan menikmati perjamuan meja Tuhan. Mari Tuhan, biarlah ini boleh menjadi peringatan bagi kami, pelajaran bagi kami, bagaimana Engkau sudah melakukannya bagi kami. Itu mampukan kami juga dapat melakukan, dapat berbuat seperti yang Kau inginkan. Siapkan roti dan cawan itu. Dengarkan apa yang firman Allah katakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Siapkan roti itu. Terima kasih buat apa yang Tuhan Yesus telah berbuat. Apa yang Kau perbuat sangat indah bagi kami. Tubuh-Mu rela hancur bagi kami. Sebab itu kami yakin tubuh inilah menjadi kekuatan bagi kami. Untuk menjadi kemenangan bagi kami. Menikmati, menjalani hidup ini. Siapkan roti itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Sungguh besar karya-Mu. Pengorbanan-Mu sempurna buat kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Siapkan cawan itu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Siapkan cawan itu. Terima kasih Bapa buat Yesus yang sudah mempersiapkan dirinya. Darah yang akan membasuh kami untuk menjadi kesembuhan, kesucian bagi kami semua. Sebab itu dengan ucapan syukur, mari kita katakan bersama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan minumlah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Allahku. Terima kasih buat karya-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami menjadi jemaat yang kuat. Kami mau menjadi pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Sebagaimana Yesus juga sudah menang menghadapi semua yang Dia harus hadapi. Mampukan kami untuk tetap menjadi pemenang-pemenang-Mu. Khususnya di hari-hari ini. Di tengah begitu banyaknya berkecamuk Tuhan hal-hal yang menakutkan. Virus yang begitu banyak tersebar di hari ini. Kami tahu Engkau yang akan menolong kami, menjaga kami. Karena kami tahu kuasa tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan bekal kami dalam menjalani hidup ini. Sebab itu terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, rahmat dan kasih sayang Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan Allah Roh Kudus ada atas kehidupan kita semua saat ini sampai Maranatha. Yesus membawa kita masuk dalam kemuliaan-Nya kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata, amin. Penyertaan-Mu nyata atas gerejaku. Gerejaku adalah rumahku. Gerejaku adalah rumahku. Gerejaku adalah rumahku.